Selamat malam pemirsa, selamat datang kembali dalam program kesayangan kita, Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Pada malam yang indah ini, topik kita itu sangat familiar sama kita. Siapa sih hari ini yang tidak memiliki sosial media ya? Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, banyak lah. Dan pasti salah satu dari platform tersebut kita pasti punya akunnya. Karena malam hari ini kita akan bahas mengenai ubah sosial mediamu menjadi keran penghasilan. Menarik ya, karena saya juga mau nih belajar gimana sih caranya. Jadi kita nggak cuma main-main aja di sosial media, tapi kita bisa menjadikan itu sebagai penghasilan kita untuk kehidupan. Oke, bersama saya Tamara Scianto yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan untuk membahas terkait sosial media. Dan Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Dan pada malam hari ini saya tidak sendiri pemirsa, saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Jadi mari kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa ya. Sudah bersama dengan kita ada Ibu Paulina Pariakan dari Sentul, Jawa Barat. Halo Ibu Lina, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu Lina, terima kasih selamat bergabung di acara Kamu Bisa. Selanjutnya ada Dr. Guntur Siboro dari Universitas Advent Surya Nusantara Sumatera dan beliau ada di Fakultas Sistem Informasi dan Ilmu Komputer. Halo Pak Guntur, selamat malam. Selamat malam Kak Tamara, selamat malam seluruh pemirsa Kamu Bisa. Luar biasa, selamat malam Pak Guntur, selamat bergabung di Kamu Bisa. Selanjutnya ada Bapak Rekson Nenggolan, beliau dari Universitas Advent Surya Nusantara Sumatera Utara untuk Fakultas Ekonomi. Halo Pak Rekson, selamat malam. Selamat malam Ibu Tamara, apa kabar? Luar biasa, semangatnya sangat membara ya Pak ya. Terima kasih banyak Betul, Pak Rekson. Selamat bergabung dalam program Kamu Bisa. Nah pemirsa, kalau pemirsa ada pertanyaan nih terkait sosial media dan ingin ditanyakan kepada kita atau mau sharing juga tentang pengalamannya, boleh langsung saja ditaruh dalam kolom komentar sosial media kita. Nanti kita akan bersama-sama berdiskusi di malam hari ini. Baik, kita langsung saja pemirsa melihat video profil dari Ibu Paulina Pariakan berikut ini. Halo sahabat Kita Bisa, perkenalkan nama saya Paulina Pariakan, biasa dipanggil Indolina. Saya berasal dari Tanah Toraja, namun saat ini saya berdomisili di Kota Bogor. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, sekaligus mantan seorang guru yang saat ini beralih profesi menjalankan bisnis online. Saya berharap dengan adanya program malam ini boleh membuka wawasan kita melihat banyak peluang bisnis di luar sana dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjalankan bisnis tanpa dibatasi oleh ruang, tanpa dibatasi oleh waktu, bahkan tanpa dibatasi oleh modal sekalipun. Saya berharap program ini akan semakin besar, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengembangkan usaha di berbagai bidang. Luar biasa, terima kasih banyak untuk tayangannya nih. Kita langsung saja pemirsa berbincang-bincang dengan Ibu Lina. Halo Ibu Lina, selamat malam. Halo Kak Tamara, selamat malam. Selamat malam Ibu Lina. Saya di sini pengen mewakili pemirsa nih. Pasti pemirsa juga penasaran, karena boleh nggak diceritain kira-kira awal mulanya tuh gimana kok bisa tertarik sama sosial media dan akhirnya bisa melihat sosial media itu sebagai sumber penghasilan, Bu. Dipersilakan Ibu Lina. Oke, baik Kak Tamara. Jadi sebetulnya awal mula saya masuk di sosial media, sebetulnya saya menggunakan sosial media ya dari zaman kuliah, tapi melihat adanya peluang di sosial media untuk menghasilkan uang itu di pertengahan 2020 ya, kurang lebih lah 6 tahun yang lalu. Saat itu zaman COVID, posisi saya memang kebetulan saat itu sudah tidak ada pekerjaan ya, di rumah zaman COVID sangat terbatas untuk penghasilan, sementara kebutuhan hidup ini mendesak terus. Saya kebetulan juga single parent, punya anak balita yang 2 saat itu, masih butuh minum susu dan sebagainya. Jadi saya
putar otak lah istilahnya, bagaimana caranya saya bisa ngurus anak saya sambil bisa menghasilkan duit. Dari situ saya mulai belajar masuk di sosial media. Saya lihat banyak orang-orang yang bisa menghasilkan duit itu dari rumah dengan menggunakan sosial media yang ada. Nah, pada saat itu saya belajar masuk di YouTube ya. Pertama kali saya belajar sosial media dari YouTube. Saya upload video yang benar-benar apa adanya seorang ibu rumah tangga yang tidak terbiasa menggunakan sosial media untuk upload video. Jadi videonya itu ala kadarnya saya upload, dan ternyata kebetulan video yang saya upload itu ternyata banyak peminatnya. Saya lihat perkembangannya makin banyak, dan memang secara spesifik ya waktu itu video-video saya, konten YouTube saya waktu itu tentang tanaman, karena waktu itu kita tidak bisa kemana-mana. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah banyak melakukan bercocok tanam ya, tanaman-tanaman hias. Jadi saya coba berinteraksi dengan petani, saya izin mereka untuk bikin video dari tanaman mereka, dan saya banyak hubungin petani-petani ini bahwa setelah saya membuat konten di tempat mereka, rupanya tempat mereka jadi ramai pembelinya, pemasukan mereka jadi banyak. Jadi saya berpikir, wah, ini ternyata peluang besar untuk dapat duit dari sini, kenapa saya tidak kerjasama dengan petani. Jadi ngobrol dengan petani, kita membuat sebuah kesepakatan bahwa saya bantu promosikan mereka punya hasil pertanian melalui konten YouTube, saya upload di YouTube, tapi mereka memberikan harga yang sesuai dengan harga jual mereka, lalu harga itu saya markup sendiri untuk penjualan bagi keuntungan saya pribadi. Dan luar biasa sih, nggak nyangka juga hari pertama melakukan penjualan dengan sistem seperti itu di luar dari ekspektasi. Wow, ternyata untuk mendapatkan duit dari sosial media itu mau bilang gampang, tidak gampang juga. Tapi mau bilang sulit, tidak sesulit yang kita bayangkan juga. Nah, dari situ makin semangat karena sudah pegang duitnya, terus berkembang, akhirnya berkembang juga ke produk lain saat ini. Seperti itu, Kak Tamara. Oh, oke. Nah, Bu, waktunya dari awal sampai akhirnya Ibu ditelepon sama petani itu kurun waktunya berapa lama, Bu? Dalam kurun waktu mulai 3 bulanan ya, saya bikin video. Oh, oke. Jadi maksudnya Tidak terlalu lama iya, jeda waktunya. betul. Wow, oke. Nah, ini menarik ya Bu ya, karena awalnya memang karena karena aku mau coba aja deh buat video YouTube, dan ternyata berhasil, dan banyak petani yang telepon. Nah, saya pengen tanya nih Bu, karena pasti di luar sana juga banyak yang berpikir untuk seperti itu. Nah, kira-kira tantangannya tuh ketika Ibu pertama kali menjadi bisnis online lah kita bisa bilang ya. Pertama kali tantangannya tuh apa untuk pemula, dan bagaimana caranya Ibu akhirnya bisa mengatasi tersebut gitu, Bu? Oke, tantangan paling besar sebetulnya buat kita yang baru memulai masuk sosial media, apalagi mau buat konten, kita yang tadinya tidak terbiasa bikin konten, ini kan tentunya hal yang baru ya. Membentuk kebiasaan baru ini sebetulnya paling besar tantangannya. Jadi untuk konsisten bikin videonya ini yang kadang-kadang lagi nggak tahu mau bikin video apa, lagi malas mau pergi bikin video, ada aja alasannya. Jadi sebetulnya paling benar peribahasa yang mengatakan bahwa musuh terbesar kita itu diri sendiri. Jadi di saat kita berhasil mematahkan kemalasan kita, mematahkan alasan-alasan yang bisa menghalangi kerjaan kita, disitulah kita bisa berhasil untuk maju. Jadi paling pertama sih konsistensi, itu paling penting. Kalau menurut saya ya dari pengalaman pribadi, kualitas video itu mungkin nomor 2, tapi yang paling penting nomor 1 itu adalah konsistensi. Dan memang alasan yang ketiga ya, mungkin yang kita kembali bahwa saya punya alasan tertentu saya masuk sosial media tujuannya untuk apa sih. Saya dulu selalu terngiang di pikiran saya bahwa saya mau masuk sosial media supaya saya bisa menghidupin anak saya. Minimal beli susu aja dulu, sebetulnya dulu tujuan saya, Tuhan minimal saya bisa beli susu aja deh, yang penting saya bisa ngurus anak saya, ada uang beli susu lah sebetulnya. Ternyata Tuhan kasih jauh lebih banyak dari beli susu gitu. Amin. Jadi konsistensi yang tantangan paling besar sebetulnya. Intinya coba aja dulu gitu ya Bu ya. Coba melangkah aja dulu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Lina untuk sharingnya. Sekarang saya mau izin sebentar ke Pak Guntur nih Pak. Tadi kita sudah melihat ya Pak ya dari Ibu Lina terkait perjalanannya lah dalam dunia digital. Nah, kira-kira seberapa penting
sih Pak kemampuan teknologi dan algoritma dalam dunia bisnis online atau kita content creator lah. Kira-kira apa sih Pak, sepenting apakah algoritma tersebut untuk dunia kreator? Dipersilakan Pak Guntur. Baik, terima kasih Kak Tamara. Mungkin pertama salut kepada Bu Lina ya yang bisa menggunakan media sosial untuk kehidupan ya. Tadi Kak Tamara tanya terkait algoritma ya. Algoritma ini ya bahasa umumnya adalah penjaga pintu terhadap konten yang muncul di beranda kita. Ya, jadi kalau kita senang klik konten tentang tanaman, maka kemungkinan konten-konten Bu Lina tentang tanaman akan muncul di beranda saya. Bahkan walaupun saya bukan friends atau followersnya Bu Lina ya. Jadi media sosial itu baik semua lah ya, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, itu dia belajar dari perilaku apa yang kita tonton ya, apa yang kita tertarik. Jadi penting sekali memang untuk melakukan bisnis online seperti Bu Lina ini untuk menempatkan posisi mana ya, konten seperti apa yang saya akan produksi ya, supaya akan tampil di beranda orang lain. Memang di tahap awal, nggak tahu mungkin nanti Bu Lina bisa cerita, di tahap awal biasanya tidak perlu beriklan ya, menggunakan namanya organic growth, pertumbuhan organik ya. Namun lama-lama kalau sudah fokus dan sudah katakanlah lebih dari 1.000 followernya, mungkin perlu juga beriklan. Mungkin nanti Bu Lina bisa sampaikan apakah sampai saat ini sudah mengeluarkan dana untuk beriklan atau tidak. Jadi memang algoritma ini adalah cara dari media sosial untuk menentukan konten apa yang akan muncul di beranda dari seseorang. Mungkin secara singkat seperti itu Kak Tamara, bagaimana algoritma ini sangat menentukan. Berarti jadi memang hati-hati kita semua. Iya, sangat hati-hati penting kita berarti semua ya. Ketika kita klik konten-konten yang kurang bermanfaat, itu akan muncul di kita nanti ya. Betul. Nah, oke, terima kasih banyak Om Guntur untuk penjelasannya. Sekarang saya mau ke Pak Rekson nih. Nah, Pak, kalau dari sisi ekonominya nih Pak Rekson, kenapa sih industri kreator atau bisnis online itu sekarang tuh berkembang sangat cepat, Pak? Dipersilakan. Ya, ada banyak alasan ya, tapi ya pepatah mengatakan ada gula ada semut, itu dulu ya. Kita lihat ya, kenapa sekarang kok media online itu jadi booming gitu. Memang terjadi pergeseran paradigma. Orang dulu nonton televisi, lalu muncul iklan di sana ya. Orang bayar untuk buat iklan di televisi. Tapi sekarang paradigmanya sudah berubah. Orang nggak nonton televisi lagi. Bayangkan di Indonesia paling sedikit ada 220 juta pengguna sosial media ya. Yang tadinya itu adalah mereka nonton televisi yang konvensional. Sekarang berganti ya. Teknologi berganti, dunia juga berganti. Sekarang orang sudah meninggalkan media konvensional seperti televisi, radio dan lain-lain, dan lebih banyak menggunakan media sosial. Maka sekarang iklan-iklan seperti yang disampaikan Ibu Lina tadi itu ya berganti mengikuti arah perkembangan zaman ya. Kemudian yang berikut adalah ada istilah entry barrier untuk maksudnya bagaimana seorang itu kalau untuk masuk televisi kan mahal ya, susah untuk dapat akses di sana. Tetapi untuk media sosial ini sangat mudah ya, entry barrier itu sangat kecil ya. Jadi siapapun bisa. Tadi Ibu Lina mengatakan, oh saya ini hanya ibu rumah tangga, nggak perlu kemampuan coding, nggak perlu hebat-hebat kontennya seperti harus sangat menarik. Simpel aja juga oke dan nggak perlu teknologi tinggi. Jadi kenapa ini semakin berkembang? Karena memang entry barrier-nya itu sangat kecil. Dan yang terakhir tentunya karena ini bisa menjual. Itu yang terutama ya. Ibu Lina tadi buat iklan, awal-awal hanya iseng tapi ternyata bisa menjual. Lalu kemudian karena bisa menjual ya ada uangnya ya kemudian dia lakukan dilakukan lagi. Itulah beberapa alasan penting kenapa industri ini semakin berkembang, tetapi bottom line-nya itu adalah karena di industri ini ada uang. Uangnya itu Ibu Lina tadi katakan bukan hanya sekedar beli susu, lebih banyak, lebih besar dari situ. Tergantung kita bagaimana memanfaatkan peluang ini. Demikian, Tamara. Luar biasa.
Jadi memang kalau sekarang memang sudah saatnya lah, ini emang digital era begitu ya Pak ya. Dan ada uangnya juga dalam situ, jadi itu yang bikin menarik perhatian banyak orang begitu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Rekson. Sekarang saya mau ke Pak Guntur lagi nih Pak. Tadi Bapak sempat membahas terkait penyalahgunaan digital lah. Nah, kira-kira Pak, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan teknologi ini tanpa kehilangan etika dan tanggung jawab gitu? Karena banyak sekali orang-orang sekarang bikin anonymous account, terus bikinnya yang negatif-negatif comments gitu. Nah, gimana cara kita bisa memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan etika tersebut Pak? Dipersilakan Pak Guntur. Ya, terima kasih Kak Tamara. Ini karakter ya. Jadi memang susah kalau karakter kita tidak baik ya, kita akan selalu menghasilkan buah yang tidak baik ya. Bisa saja kita anonimus, merubah nama, tapi ingat digital track atau jejak digital itu akan bisa selamanya dilihat orang ya. Bahkan beberapa negara pemerintah seperti misalnya contohnya Kedutaan Besar Amerika, ketika kita apply visa itu akan lihat digital track kita. Jadi hati-hati, akan banyak bahkan rating agency itu akan melihat digital track. Oh, kita mengatakan wah ya, namanya kita bisa buat anonimus, itu akan mudah ketahuan, bisa ketahuan ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan nama atau digital track tadi. Secara IT audit bisa dilakukan. Jadi intinya kembali kepada karakter kita, anggap pergaulan kita di dunia online atau di dunia media sosial itu sama dengan pergaulan di dunia offline ya. Jadi tidak ada bedanya. Mungkin kita sering lebih berani di dunia online karena tak terlihat muka ya, tak terlihat identifikasinya. Tapi itu akan bisa dibuka. Jadi hati-hati. Teman-teman pemirsa khususnya, nggak ada gunanya Anda menggunakan media sosial untuk menumpahkan hatred, kebencian, diskriminasi dan lain-lain, karena itu akan merusak karakter Anda. Mungkin begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Guntur ya. Berarti memang jangan lupa pemirsa, jejak digital akan selalu ada. Jadi mari kita sama-sama membagikan hal-hal yang positif aja lah untuk ke sosial media kita. Baik, terima kasih banyak Pak Guntur. Sekarang saya mau kembali nih ke Ibu Lina. Tadi Pak Guntur sama Pak Rekson bahas mengenai iklan gitu ya Bu ya. Nah, saya mau bertanya nih dari Ibu Lina, apakah memang sekarang sudah mengiklankan konten Ibu atau belum nih? Dipersilakan Ibu Lina. Pertanyaan yang bagus. Tadi juga Pak Guntur sempat menyinggung akan hal ini ya. Memang sih salah satu yang membuat penjualan kita bisa meningkat di sosial media itu dengan menggunakan iklan. Ya. Cuman memang ya balik lagi, saya ini basicnya bukan orang IT, bukan orang profesional juga di bisnis. Jadi benar-benar saya mengoptimalkan kemampuan personal saya ya untuk menjalankan bisnis ini secara online. Dan sampai saat ini masih organik 100%. Baik itu dari YouTube, baik dari Facebook maupun sosial media yang lain, itu 100% saya punya konten itu semuanya adalah organik. Baik, oke, jadi saya sih kalau mungkin tambahin sedikit ya, kalau mungkin ke depan saya akan belajar untuk ngiklan juga karena memang pengaruh juga ya. Kenapa sampai hari ini saya belum beriklan juga, karena saya coba membandingkan ya teman-teman yang menggunakan iklan dengan saya yang tidak pakai iklan, kita punya income ya mirip-mirip juga. Jadi saya berpikir ya untuk saat ini saya masih menggunakan organik karena ternyata tidak berpengaruh. Tapi sepertinya saya harus coba juga karena iklan itu memang pengaruh ya. Satu lagi sih memang kalau beriklan itu budget besar. Kalau budget kecil nggak ngaruh sebetulnya. Jadi memang butuh budget yang jor-joran juga kalau ngiklan. Misalnya satu hari kita mengeluarkan 1 juta atau 5 juta, nah itu baru efeknya besar. Tapi kalau misalnya satu hari kita budget 100-200 ribu, cenderung nggak kelihatan juga hasilnya sih. Baik. Jadi masih 100% organik dan akan dimasukkan ke dalam pipeline ya Bu ya, kalau untuk ads-nya. Baik, terima kasih banyak Ibu Lina. Nah, Ibu sendiri membangun personal branding di sosial media itu gimana Bu caranya biar orang-orang tuh strong tahu kayak Ibu Lina itu adalah yang promosi tanaman. Jadi ketika mereka dengar nama Ibu Lina langsung mereka mikirnya oke, ini tentang tanaman gitu. Bagaimana cara Ibu membangun itu? Oke, personal branding ya memang ini
Kalau kita masuk sosial media, ini poin paling penting Ya. tentang personal branding. Karena personal branding ini kan istilahnya orang mengenal kita itu siapa. Kalau teman-teman pernah lihat, saya punya pemirsa, kita bisa pernah melihat saya punya akun YouTube. Akun saya bukan akun besar, tapi akun kecil ini ternyata bisa memberikan dampak besar. Yang paling pertama, saya bisa bantu begitu banyak petani di Bogor ya, di Bogor dan sekitarnya termasuk Jakarta juga, dalam menjual mereka punya produk. Yang kedua, dampaknya juga terhadap diri saya pribadi. Jadi untuk personal branding yang cara untuk membangun personal branding, paling pertama kita datang untuk masuk ke sosial media untuk membuat sebuah akun. Kita tuh sudah harus di dalam pikiran kita, saya ini mau dikenal orang di sosial media tuh sebagai seorang apa. Kalau saya dulu, saya pengen dikenal sebagai seorang penjual tanaman yang memang interaksinya langsung dengan petani. Itu pertama, ya. Jadi kita dulu tentukan saya mau dikenal sebagai seorang apa. Saya pengen dikenal, jadi kalau nama saya dulu tuh semua orang memanggil saya tuh Indolina. Jadi kalau mau bilang Indolina itu nama personal branding saya di sosial media. Di sosial media manapun saya pakai nama saya itu sebagai Indolina. Indolina ini kalau di YouTube orang akan dikenal dia sebagai seorang penjual tanaman yang memang interaksinya langsung dengan petani. Terus tanaman yang dijual sama Indolina ini adalah tanaman yang berbasis hasil pertanian lokal. Jadi untuk produk-produk dari luar ada tapi jarang. Jadi berbasis produk lokal, karena memang tujuan saya paling pertama adalah bagaimana membantu petani-petani ini mereka bisa bangkit juga, walaupun mereka tidak pintar bersosial media seperti itu ya. Yang ketiga, produk yang saya jual itu kalau di dunia pertanian tanaman hias itu ada philodendron, kemudian anthurium. Nah itu orang paling kenal saya. Kalau mau cari philodendron, kejar deh Mbak Lina yang di Sentul. Kalau mau cari anthurium, udah deh sama Mbak Lina di Sentul. Dia punya dari yang paling kecil sampai yang paling jumbo dia punya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi paling pertama untuk membangun personal branding adalah tentukan dulu kita mau dikenal sebagai apa. Kemudian yang kedua, konsisten dengan satu niche. Satu niche artinya satu topik ya. Jadi jangan dibikin jadi nano-nano nih. Habis bikin vlog tentang tanaman, habis ini vlog tentang masak-masak di rumah, habis itu bikin vlog tentang jalan-jalan. Nah itu kurang nyambung. Tadi Pak Guntur sempat menyinggung tentang algoritma ya, karena kalau kita konsisten dengan satu topik, itu yang membuat algoritma akun kita itu cepat naik. Kalau kita konsisten dengan satu topik. Kemudian yang kedua mungkin dengan gaya bahasa kita tertentu ada yang khas ya, atau ada yang unik dengan cara kita menyampaikan atau membawakan konten. Jadi itu aja sih 3 ya. Pertama, kita tentukan dulu kita mau dikenal dengan siapa. Yang kedua, topik apa nih? Kita fokus di satu topik. Karena kalau kita rembet kemana-mana itu nggak akan jadi, percayalah. Saya sudah coba juga soalnya ya. Coba bikin konten di dalam satu akun itu konten A, konten B, konten C yang ada ya flat aja seperti itu. Tapi kalau kita fokus di satu titik, satu topik, nah itu yang membuat algoritma kita bisa cepat naik. Seperti itu. Kata Mara. Terima kasih banyak Ibu Lina. Saya mau sedikit sharing tentang niche tadi karena sangat-sangat lumayan relate, karena saya tuh di TikTok tuh saya lumayan punya 160.000 yang likes dan follower saya tuh sekarang udah 600-an lah. Itu karena dulu saya sering konten tentang Korea-Koreaan, tapi setelah itu saya langsung banting setir ke kehidupan sehari-hari, jadi sangat langsung matah dan akhirnya algoritma jadi lama-lama menurun. Jadi itu sangat-sangat betul pemirsa. Jadi kalau bisa pastikan niche-nya mau apa biar nanti algoritmanya juga jadi ikutan berjalan. Terima kasih banyak Ibu Lina untuk pelajarannya. Sedikit saya tambahkan, kata Mara boleh sedikit lagi boleh. Ya. Jadi untuk saat ini ya, kalau dulu awal pertama kali masuk sosial media kan saya hanya fokus YouTube aja, tidak merembet ke sosial media lain. Kalau sekarang saya menggunakan 4 sosial media yang berbeda, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, dan ada yang warna hitam juga saya gunakan. Ini saya punya sosial media ini berbeda. Kalau di YouTube saya fokus dengan tanaman. Jadi orang mengenal saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia tanaman. Saya masuk ke toko hitam, saya bangun 3 akun dengan personal branding yang berbeda. Ada satu personal branding saya tentang kesehatan, yang satu personal branding saya tentang seorang ibu tangguh yang berjuang untuk berbisnis dari sosial media.
gitu. Oke, jadi Kata memang Mara. beda-beda ya Bu ya untuk setiap platformnya ya. Betul. Oke, baik. Betul. Terima kasih banyak Ibu Lina untuk pelajarannya. Sekarang kita akan sama-sama melihat video cara membuat konten versi Ibu Lina. Dipersilahkan. Pengen bikin konten tapi masih bingung. Mulainya bagaimana ya? Berikut saya pengen share beberapa tips yang teman-teman bisa ikutin. Ini dari pengalaman saya untuk memulai bikin konten sederhana bagi pemula. Yang paling pertama adalah menggunakan handphone yang digunakan sehari-hari. Jadi tidak perlu beli handphone mahal atau menunggu ada handphone mahal baru mulai, tapi mulailah dengan menggunakan handphone yang kita gunakan sehari-hari. Yang kedua, perlu memperhatikan lighting atau pencahayaan. Ini untuk mensupport agar tampilan video kita jauh lebih menarik dan jauh lebih baik untuk ditonton. Yang berikutnya adalah membuat skrip sederhana atau garis besar, karena kadang-kadang kalau baru mulai bikin konten suka grogi, akhirnya lupa padahal tadinya udah kuasai materinya. Jadi perlu bikin garis besar atau skrip sederhana agar bisa jadi bahan contekan pada saat bikin konten. Lalu kemudian diedit itu penting ya, karena kadang-kadang kalau kita sebagai pemula, ini pengalaman saya juga, suka banyak salah-salahnya, suka keseleo lidahnya kalau ngomong, jadi penting untuk edit. Nah, editnya ini saya selalu menggunakan yang masih gratisan. Kalau saya bikin video TikTok, saya editnya langsung di aplikasi TikTok. Kalau misalnya bikin video yang mau diupload ke sosial media yang lain, kadang-kadang saya menggunakan CapCut, fitur gratis. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak karena banyak fitur gratisan yang kita bisa coba. Lalu yang berikutnya adalah durasi. Ya, durasinya nggak usah panjang-panjang. 1 menit aja udah cukup, karena video-video yang mudah FYP itu adalah video yang durasinya pendek, maksimal 1 menit. Dan yang terakhir adalah untuk membangun sebuah akun sosial media yang arahnya untuk berpenghasilan, kita perlu membahas satu topik aja. Jadi untuk satu akun sosial media, fokus membahas satu topik ya. Mungkin itu tips-tips yang saya bisa bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Bu Lina untuk tips and triknya nih, bagaimana kita bisa bikin konten. Jadi sekarang pemirsa udah boleh ambil HP-nya, kita udah bisa langsung coba-coba ya di rumah ya. Baik, sekarang saya mau ke Bu Lina lagi nih, Bu Lina. Halo Bu Lina, jadi saya penasaran nih. Iya, karena kan sekarang kan banyak sekali istilah, ada endorse lah, ada affiliate lah, ada live selling lah, ada digital product lah. Nah, kira-kira yang paling realistis untuk pemula-mula itu yang bagian mana Bu? Dipersilakan Bu Lina. Oke, ini menarik pertanyaannya karena tujuannya masuk sosial media kan pengen duit ya. Jadi fokusnya dulu gimana nih biar cepat dapat duit. Tapi tunggu dulu, sebelum berpenghasilan perlu dulu diingat bahwa kita masuk sosial media itu jangan langsung berharap hari ini masuk sosial media besok jadi duit. Itu tidak akan terjadi. Jadi ada namanya proses. Kalau ada tanaman kita tanam, untuk nunggu dia berbunga perlu disiram, perlu dipupukin, perlu disiangin rumputnya, lalu kemudian butuh waktu beberapa bulan untuk bisa memanen buahnya. Seperti itulah sosial media kalau misalnya kita mau menjadikan sosial media ini sebagai sumber penghasilan. Nah, arahnya kita mau jadi afiliator, arahnya mau jadi konten kreator, atau arahnya mau jadi pebisnis online, ada satu kesamaan dalam semua ini, yaitu paling penting adalah membangun akun dulu. Jadi jangan fokus dulu nunggu hasil, tapi bangun akunnya dulu. Membangun akun ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk jangkauannya tuh lebih luas. Karena misalnya kalau kita masuk sosial media dan langsung berjualan, siapa yang mau beli? Ya mungkin tuh kalau ada yang beli, ya mungkin teman atau saudara yang beli ya kan, itu kebetulan. Ya mungkin kasihan atau memang lagi butuh saat itu. Tapi kalau misalnya memang kita mengharapkan sebuah hasil yang konsistensi setiap hari, nomor 1 PR-nya dulu adalah bangun akun supaya jangkauannya lebih luas, karena jangkauan luas ini menentukan hasil kita juga. Biasanya jangkauan luas itu, jadi kapan kita bisa memulai untuk masuk jualan di sosial media,
itu pada saat sudah ada video-video kita yang FYP, minimal 2 video lah yang sudah FYP, itu sudah bisa kita masukkan sudah masukkan jualan kita di sosial media. Nah, kalau saya pribadi ini balik lagi ya, pengalaman saya pribadi mungkin masing-masing orang bisa berbeda, tapi dari pengalaman saya pribadi, kalau buat pemula pengen dapat duit cepat dari sosial media, jualan lah. Karena kalau misalnya nunggu sebagai konten kreator, saya masuk YouTube tadinya pertama kali memang pengennya jadi konten kreator ya, bukan berjualan. Begitu saya punya video-video banyak viewersnya, sudah ada iklan yang dipasang, kemudian dari Google saya sudah dapat surat dari Google bahwa saya punya akun sudah dimonetisasi. Saya semangat bahwa setelah ini saya akan jadi konten kreator yang punya duit dari hasil konten. Dan rupanya perjalanan waktu itu tidak mudah ya. Untuk bisa, saya punya akun YouTube dimonetisasi itu setelah 6 bulan rutin bikin konten, baru dapat notifikasi dari email dari Google, lalu kemudian dapat iklan lah di saya punya video-video itu sudah ada iklan. Saya berharap sudah bisa dapat duit, tapi ternyata untuk bisa dapat duit kan butuh waktu sebulan lagi setelah monetisasi. Itu pun ada syaratnya minimal 1.400.000, tidak bisa tarik berapapun ya, itu minimal kita punya penghasilan iklan dari akun itu 1.400.000 baru bisa ditarik waktu itu. Wah, nunggu 1 bulan lama ya, sementara kebutuhan hidup mendesak, ya itulah awalnya saya berjualan tanaman. Jadi paling mudah sebetulnya jualan. Nah, berjalannya waktu saya punya video-video terus naik viewersnya, saya berpikir di bulan pertama saya bakal dapat duit banyak nih, karena saya punya akun YouTube tuh videonya, viewersnya oke. Tapi ternyata bulan pertama gaji saya dari monetisasi YouTube itu hanya 1.500.000 sekian. Saya berpikir 1.500.000 kecil. Kalau saya jualan tanaman di YouTube, satu hari saya bisa dapat 20 juta gitu kan. Saya kesampingkan monetisasinya, jadi bukan fokus saya di konten tapi berjualan. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, pertama tuh kita fokus bangun akun dulu supaya bisa FYP. Yang kedua, kalau memang mendesak pengen dapat duit, ya berjualan melalui live streaming. Kurang lebih seperti itu, kata Mara. Oke, terima kasih banyak Bu. Jadi bangun dulu akunnya, jadi FYP, Betul. baru kalau memang itu kita bisa jualan ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Lina. Sekarang saya mau ke Pak Rekson nih Pak. Nah Pak, mendengar cerita dari Bu Lina tadi ya, apakah kira-kira penghasilan dari sosial media itu kita bisa jadikan sebagai penghasilan jangka panjang atau long term gitu Pak? Dipersilakan Pak Rekson. Iya, sangat bisa ya. Justru semakin lama itu justru yang dikatakan tadi itu branding kita itu semakin baik. Asal jangan lari-lari aja kemana-mana. Justru seiring berjalannya waktu, orang makin kenal kita dan kita dikenal orang gitu ya. Jadi bisa saja nanti teknologi berubah ya, tentunya kita juga harus berubah mengikuti perkembangan zaman ya. Tapi kalau mendengar kesaksian, saya juga punya beberapa teman yang lain ya kalau dia serius sih bisa ya. Ada beberapa yang memang menggunakan ini hanya sebagai sideline income ya, oke, terserah, ini pilihan-pilihan ya. Tapi kalau kita mau full time di sana juga ini sebuah pilihan juga. Dan tentu memang nggak seperti membalikan tangan, kita perlu membangun posisi lah, kita bilangnya posisi. Dan ini menjadi sebuah topik yang menarik nantinya ya. Mulai dari mana sih gitu ya. Kita melihat Ibu Lina tadi dari tanaman, oke, itu baik. Ada beberapa yang menarik, catur pun bisa dimonetisasi. Ya, main catur, wah, ada saya ikutin. Ada saya mungkin nggak sebut nama ya, tapi mereka itu hanya memberikan pelayanan kepada orang yang mengalami gangguan jiwa. Wah, banyak sekali followersnya. Yang lebih hebat itu tuh mertuanya yang demensia, opung-opung, yang tua-tua, yang simple-simple things begitu juga bisa dijadikan sumber uang ya. Jadi kalau dibilang ini bisa menjadi sumber penghasilan, sangat bisa, sangat bisa. Jangka panjang, wah ini juga sangat memungkinkan. Betul. Demikian, Tamara. Kuncinya adalah konsistensi itu ya, Pak Rekson ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Rekson. Sekarang saya mau ke Pak Guntur nih Pak. Nah, kira-kira Pak, untuk masyarakat Indonesianya sendiri ya Pak ya, kira-kira apa sih Pak tantangan terbesar masyarakat Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital saat ini? Apakah memang, karena kita tahu ya, kita tuh agak minim literasi nih untuk masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak tantangan terbesarnya untuk masyarakat kita? Dipersilahkan. Ya, tantangan terbesarnya adalah bijak bermedia sosial ya. Jadi ini yang apa namanya yang perlu diketahui oleh masyarakat ya. Jadi mungkin salah satu keuntungan dari Bu Lina tadi, Bu Lina terpaksa ya, terpaksa menggunakan media sosial oleh karena tekanan, katakanlah tekanan ekonomi ya. Nah, banyak dari kita karena mungkin tidak merasa ada urgensi atau tekanan ekonomi ya menggunakan media sosial hanya untuk fun ya. Ya bukan berarti kita tidak bisa menggunakan media sosial untuk sosial, tapi peluang untuk menggunakannya sangat tinggi ya. Mungkin dari penjelasan Bu Lina tadi, ini saya susah kayaknya. Karena saya juga pengen tahu Bu Lina sebagai katakanlah ibu rumah tangga ya. Ini belajarnya buat konten dari mana? Apa dari YouTube atau ada yang ngajarin ya? Mungkin boleh juga nanti diceritakan Bu Lina karena mungkin orang mengatakan saya sih nggak bisa menggunakan itu, saya gaptek gitu kira-kira ya. Tadi ada CapCut atau apa, aduh gimana saya mau belajar buat itu gitu. Nah itu yang membuat kadang-kadang orang tidak mau untuk menggunakan media sosial untuk katakanlah tadi untuk mendapatkan income ya. Kalau istilah orang media sosial cuan ya, untuk mendapatkan cuan ya. Jadi akhirnya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Jadi mungkin ini yang kita harus sadari masyarakat secara umum karena tadi seperti Pak Reson katakan tadi ada nilai ekonomi yang bisa bahasanya nggak enak tapi dieksploitasi ya. Ada nilai ekonomi yang bisa dieksploitasi dari perkembangan media sosial dan ini tanda kutip gratis sebenarnya. Ibu Lina tadi mengatakan saya belum perlu beriklan. Menurut saya enggak perlu beriklan, kalau nggak perlu beriklan saja sudah bisa mendapatkan lebih dari susu ya kalau memang tadi kontennya mempertimbangkan. Mungkin Bu Lina nggak ngerti apa itu algoritma, tapi dengan mengatakan fokus, konsisten, itu sebenarnya sudah menunjukkan Ibu Lina sadar akan algoritma ya. Jadi fokus, konsisten. Tadi Pak Rekson juga mengatakan tetapkan bidang apa yang Anda ingin fokus, apa saja sebenarnya bisa ya. Tetapkan Anda fokus dan ada kata kedua konsisten. Mungkin saya pengen tanya juga ke Bu Lina, konsisten itu berapa kali seminggu minimal Bu? Membuat konten. Karena yang saya tahu minimal 5 kali seminggu itu barulah konsistensi dan fokus tadi bisa. Mungkin Bu Lina bisa menjawab sehingga barrier ini menjadi barrier kan, bagaimana saya buat konten, saya gaptek. Yang kedua berapa banyak konten yang harus saya tayangkan sehingga bisa viral atau bisa bertumbuh secara organik. Oke. Dipersilakan kepada Ibu Lina sekalian juga menjawab belajar dari mana Bu untuk membuat kontennya. Dipersilakan Ibu Lina. Oke, ini luar biasa Pak Guntur ya pertanyaannya. Belajar dari mana? Balik lagi ya, zaman saya memulai bikin konten itu zaman COVID. Terbatas untuk bisa ketemu orang, jadi belajarnya saya itu benar-benar memanfaatkan handphone, belajar buka YouTube, kemudian dari Google, dari situlah saya belajar. Jadi benar-benar belajar secara pribadi. Yaitu tadi balik lagi Pak Guntur bilang, karena memang faktor keadaan ya yang mendesak, jadi mau tidak mau apapun yang ada di depan saya harus menjadi sesuatu. Seperti itulah kurang lebih. Jadi belajar sendiri. Zaman sekarang banyak kok tutorial gratis, banyak berbagi tips-tips untuk memulai konten. Itu yang penting kita mau belajar aja kok. Kuncinya di situ ya. Kita mau belajar. YouTube ada banyak, kemudian di Google ada banyak, dari sosial media lain juga banyak sekali. Jadi yang penting kita mau belajar aja. Terus yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana apa sih konsisten ini ya? Seperti apa konsisten yang dipertanyakan Pak Guntur tadi? Kalau zaman saya memulai dulu
konsistennya saya untuk upload video itu 3 kali sampai 4 kali dalam 1 minggu. Jadi tidak tiap hari. Pertama kali saya masuk di YouTube itu 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Jadi saya sudah punya bank video. Kalaupun misalnya saya tidak sempat untuk kemana-mana bikin video, saya sudah punya stoknya di handphone saya, tinggal edit-edit sedikit, upload. Seperti itu, kata Mara. Kalau sekarang Bu, kan tadi awalnya tiap Kalau sampai sekarang sekarang. ya. Oh ya, kalau sekarang konsisten itu perlu tiap hari. Kalau baru memulai ya, baru mau bangun akun itu wajib tiap hari. Karena sebetulnya membangun, apalagi kalau di yang plat hitam, sosial media yang warna hitam itu, saya punya akun udah beberapa yang kena ban di situ. Jadi setiap akun saya kena ban, saya harus mulai dari nol lagi. Dan disitulah saya bisa membuktikan bahwa konsisten bikin video setiap hari itu memang bisa menghasilkan kok. Paling minimal 1 kali dalam 1 hari. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Lina. Pak Guntur, apakah mau menanggapi Pak Guntur terkait dengan sharingnya Bu Rina? Ya, terima kasih Bu Lina. Jadi memang konsistensi itu penting ya, supaya viral tanda kutip Bu. Betul. Ibu di titik viralnya di titik follower atau engagement seperti apa mulai kelihatan viral Bu? Sebetulnya kalau kita mau bilang viral ya, bagi saya pribadi, saya tidak fokus melihat saya punya followers. Tapi dari viewers video, dari situ saya bisa melihat, oke, ada satu video saya ini mulai naik. Nah, saya perhatikan biasanya satu video ini kalau sudah mulai naik dia punya view, saya akan buat video yang sama dengan itu. Dalam artian bukan copy paste ya, tapi mirip dengan video itu saya akan buat, dan biasanya itu dia akan ngikut dengan sendirinya. Ada jam-jam tertentu nggak Bu yang paling efektif untuk posting? Mungkin ini juga bisa jadi. Iya, betul. Apakah malam, apakah pagi, atau seperti apa? Dan harinya juga Bu, mungkin. Oke. Kalau memang bagi sebagian orang ya, mereka bilang bahwa di jam-jam ini untuk upload video, jam ini upload video. Buat saya pribadi tidak ada sih kalau saya ya, karena menurut pengalaman saya dari bangun sosial media baik dari FB, dari YouTube, dari TokTok ini nggak ada jam-jam tertentu. Apalagi saya memang ibu rumah tangga dan saya juga banyak kegiatan lain juga, jadi kadang-kadang terkendala di waktu, dan saya upload ya sesuai dengan waktu saya aja. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi tidak ada waktu tertentu untuk upload video ya. Pertanyaan lanjutan nih Bu, terkait hashtag, karena kan orang-orang suka pakai hashtag di caption kan. Apakah memang penggunaan hashtag itu memang akan membantu kita buat lebih viral lagi Bu kontennya? Hashtag, pengertian tentang hashtag dulu ini ya. Hashtag ini kan sebetulnya kata kunci ya. Kita bisa bilang dia sebagai kata kunci. Kata kunci dalam artian kalau orang masuk sosial media yang mencari sesuatu, dia akan klik kata yang hashtag itu atau kata kunci itu. Penting. Karena di saat misalnya nih saya masuk di sosial media, masuk di salah satu akun sosial media, saya mau cari nih tanaman, misalnya contoh tanaman ya, philodendron yang langka dari Bogor. Nah, begitu dia orang ketik seperti itu, udah pasti salah satu video yang muncul adalah video saya. Jadi mempermudah orang untuk mendapatkan video kita. Jadi penting, hashtag itu penting. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Lina dan Pak Guntur juga untuk diskusi yang luar biasa. Nah, sekarang saya mau ke Pak Rekson nih Pak. Tadi kita sudah lumayan membahas tentang sosial media itu sendiri Pak. Nah, sebenarnya menurut Pak Guntur, apakah sosial media ini dari POV Pak Guntur ya, Pak Rekson ya, apakah sosial media ini lebih banyak bawa peluang atau ancaman nih Pak untuk sekarang? Dipersilakan Pak Rekson. Ya, jadi sosial media ini seperti senjata ya, seperti pisau. Kalau dibilang apakah ini ancaman, bisa menjadi ancaman, menjadi peluang, ya bisa menjadi peluang. Tergantung kita menggunakan jadi apa. Ya, tadi kita bicara sosial media ini bisa menjadi penyebar rumor, hatred dan lain-lain. Tetapi
juga dapat menjadi penyebar berita baik ya seperti Bu Lina tadi itu menggunakannya ini bahkan mencari uang ya. Jadi ya tergantung kita bijak-bijak lah menggunakan sosial media. Kita tidak akan bisa kembali ke zaman batu eh, dengan kembali ke televisi misalkan ya, media konvensional akan susah, orang udah tinggalkan. Saya nggak tahu sudah berapa lama saya tidak nonton televisi. Di rumah kami ada televisi tapi tidak pernah diputar. Kenapa? Sekarang kan lebih ke one to one ya. Dan ini kalau televisi itu kan dulu eh, apa namanya schedule ya. Kalau ini kan kita bisa pilih ya. Jadi kalau dibilang apakah ini positif dan negatif ya tergantung kita menggunakannya dengan bijak ya ini kan jadi positif. Tapi kalau kita menggunakannya untuk secara negatif ya negatif lah hasilnya. Jadi tapi kalau saran kita tentunya adalah mari gunakan manfaatkan sosial media ini untuk hal-hal yang positif bahkan cari uang dan di sisi yang lain jangan gunakan ini untuk apa? Untuk hal-hal yang negatif. Ya, saya pikir begitu, Amara. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rekson. Jadi bagaimana cara kita bisa melihat itu dari angle mana gitu ya Pak ya. Nah, terima kasih banyak Pak Rekson. Sekarang saya mau ke Pak Guntur lagi nih, Pak Guntur. Jadi saya sangat tertarik ya dengan niche dan tadi dibilang sama Ibu Lina ya bahwa kita harus punya niche nih Pak. Nah tapi bagaimana dengan contohnya banyak beberapa case yang mereka itu ada dia fashion iya, dia daily life iya, tapi tetap juga viral gitu Pak. Jadi sebenarnya sebaiknya bagaimana Pak Guntur, dipersilahkan. Ya, sebaiknya kalau menurut saya kalau memang sangat berbeda ya ininya kontennya itu bisa membuat beberapa akun ya. Jadi jangan dicampur akunnya. Tapi kalau ada hubungan bisa ya. Jadi ada hubungan misalnya tadi tanaman dengan makanan ya. Itu kan bisa ada hubungannya. Jadi tapi kalau sangat berbeda mungkin tanaman dengan fashion ya bisa digunakan akun yang berbeda. Tadi kalau nggak salah Bu Lina juga mengatakan dia membuat beberapa akun untuk positioning atau algoritma yang berbeda ya. Nah ini mungkin yang bisa dilakukan karena membuat akun itu gratis ya ke Bu Lina kan ya. Kita kan membuat akun kan nggak pernah dilarang untuk beberapa ya. Jadi memang sayang sekali kalau kita buat ada juga sayangnya kalau kita buat akun lain brandingnya kan belum dikenal ya. Tapi bisa sebenarnya mengutilisasi branding yang ada dengan varian. Tadi kalau nggak salah Ibu buat Inolina ya. Betul. Inolina. Mungkin nggak tahu saya akun yang berbeda bisa Inolina makanan misalnya atau Inolina hidup sehat yang bisa riding dari tetap attach kepada akun yang memang brandingnya sudah cukup kuat. Jadi banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Tapi tergantung kepada positioning. Kadang-kadang, nah ini mungkin kadang-kadang ilmu marketing yang dipelajari di akademik jangan terlalu dipikirin nanti malah nggak jadi-jadi ya. Betul. Jadi salah satu kesulitan seperti saya mengerti marketing, mengerti apa, tapi nggak dimulai-mulai karena terlalu banyak kajiannya. Jadi kadang-kadang antara gabungan antara nalar dengan ilmu itu perlu juga diperhatikan Kak Tamara ya. Kalau nggak mulai-mulai nanti perlu kajian sampai doktor, akunnya nggak pernah dimulai. Jadi antara gabungan antara pengetahuan marketing mungkin, tapi yang paling penting adalah cepat dipraktekkan ya. Mungkin kadang-kadang seperti Ibu Lina tadi tekanan kepentingan, keperluan itu membuat cepat ya. Tapi saya yakin ketika Ibu Lina membuatnya dia sudah berpikiran fokus ya, konsisten, fokus. Jadi tapi tidak perlu harus sambil kelas marketing untuk bisa melakukannya ya. Jadi mungkin Bu Lina bisa tambahkan ini apakah ketika membuatnya perlu kajian mendalam atau nalar dan apa namanya pemikiran yang sederhana tapi dilakukan. Mungkin Ibu Lina bisa menjawab supaya nanti orang pikir waduh ini susah banget ya kalau harus pakai ilmu marketing, ilmu segala macam untuk bisa memulai. Oke, terima kasih banyak Pak Guntur. Kita tahan dulu Bu jawabannya. Nanti kita kembali lagi ke pertanyaan Pak Guntur setelah video UIKB berikut ini.
B. Interaksi penonton terhadap konten. B. Interaksi penonton kepada konten. Bravo, B. B. Interaksi penonton. D. Semua benar. D. Semua benar. D. Semua benar. D. Semua benar. B. Awal video. B. Awal. B. Awal video. B. Awal video. Affiliate. Afiliator. Afiliator. Affiliate. Endorsement. Brand ambassador. Influencer, KOL, B. Brand ambassador. Saksikan Kamu Bisa karya mulia. Bisnis. Luar biasa. Baik, luar biasa. Teman-teman ternyata udah aware nih terkait dengan konten atau digital itu sendiri. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke Ibu Lina. Tadi Pak Guntur sudah bertanya, nah kalau dari Ibu Lina ini, apakah memang Ibu Lina ini ada melihat kajian marketing kah? Atau memang dari pemikiran sederhana Ibu Lina aja nih untuk memulai di digital era ini? Dipersilakan, Ibu Lina. Oke, baik Kak Tamara. Jadi balik lagi tadi ya. Saya ini basic saya bukan pebisnis. Basic pendidikan saya malah guru ya. Bukan pebisnis, bukan juga, tidak ada basic juga saya berdagang sebelumnya. Jadi sebetulnya kalau memulai, mulailah ala kadarnya. Karena kalau kita menunggu sempurna, seperti Pak Guntur bilang tadi, tidak akan pernah terjadi. Jadi mulai yang seberapa yang kita mampu, seberapa yang kita bisa. Karena bagi saya pribadi ya, prinsipnya learning by doing. Dari satu video ke video berikutnya, kita pasti akan evaluasi ya. Oh, kemarin saya bikin video seperti ini. Kayaknya kurang pas deh. Di video berikutnya itu otomatis kita akan perbaiki lagi. Video berikutnya akan otomatis akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi prinsip saya learning by doing aja. Tidak perlu menunggu sempurna, mulai aja dulu sekarang. 100% sama Ibu Lina. Terima kasih banyak Ibu Lina untuk sharingnya, dan pemirsa tidak terasa sudah 1 jam kita menemani pemirsa membahas mengenai sosial media. Saya pun merasa kurang ya waktunya ya. Nanti boleh nih kalau bisa tim kita mungkin bisa ada episode lain mengenai sosial media. Nah, sebelum kita tutup nih, saya rindu untuk mendengarkan closing statement yang dibawakan oleh masing-masing narasumber. Oke, boleh dipersilakan kepada Ibu Lina untuk memberikan closing statementnya untuk pada malam hari ini, Pak. Dipersilakan. Mungkin sebagai penutup pada malam hari ini ya, sosial media ini semua orang punya saat ini, dan sebetulnya kita bisa manfaatkan sebaik mungkin sebagai sumber penghasilan. Tidak memandang background apapun itu ya, karena zaman sekarang ibu rumah tangga dari rumah bisa menghasilkan duit. Karyawan kantoran banyak yang pada akhirnya resign dari pekerjaan karena lebih tergiur dengan penghasilan dari sosial media. Mungkin berpikir bahwa tidak punya modal, hanya dengan modal handphone yang kita gunakan sehari-hari, kita sudah bisa memulai untuk membangun sosial media menjadi sumber penghasilan kita. Jadi bagi saya pribadi ya, kalau kita mau, di mana kemauan, di situ pasti ada jalan. Kerjakan aja dulu, prosesnya pasti akan berjalan kok. Hasilnya pasti akan menunggu di depan juga. Seperti itu kata Mara. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Lina. Dilanjutkan oleh Pak Rekson, dipersilakan. Ya, dari saya juga demikian ya. Ayo gunakan sosial media untuk cari uang ya. Jangan hanya main-main, lalu kemudian orang justru dapat uang dari kita. Sementara sekarang teknologi berubah, zaman berubah. Ayo kita cari cuan dari kesempatan ini. Demikian. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Rekson. Lanjutkan oleh Pak Guntur, dipersilakan. Ya, sama dengan Bu Lina dan Pak Rekson ya, just do it ya. Dan di media sosial ini kurang atau tidak terlalu baik hasilnya, nggak ada hukumannya. Tinggal rubah, perbaiki, coba lagi ya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada dampak finansial yang kita akan rugi. Jadi just do it. Luar biasa, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada seluruh narasumber kita, ada Ibu Lina, ada Pak Rekson, dan ada Pak Guntur. Mungkin dari saya ada 3 key point atau 3 key learnings yang saya dapatkan pada malam hari ini. Pertama, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Dengan kedua,
kita bisa mulai dengan kita mau dikenal seperti apa dan topiknya apa, itu sudah membantu kita untuk satu langkah ke depan untuk menjadi untuk mendapatkan penghasilan di digital. Dan terakhir, mulai aja dulu dan percaya pada proses. Luar biasa. Nah, terima kasih banyak pada pemirsa juga yang sudah menonton dan menyaksikan program ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami mohon maaf bila ada salah kata perbuatan selama acara pada malam hari ini. Baiklah, saya Tamara Sucianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton Kamu Bisa dan selalu saksikan Kamu Bisa karena mulai bisnis luar biasa. Selamat malam. Thank you.